seorang yang bernama Walid bin Mughirah. Dia itu begitu bencinya kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah memberikan gelar dengan sebutan Hammaz, tukang mencela. Tokoh luar biasa, hartanya banyak, anaknya banyak. Diceritakan bahwa Walid bin Mughirah ini punya 10 anak. Semua anaknya jadi-jadi. Salah satunya adalah Khalid bin Walid. Kata Allah, nanti kami akan berikan tanda pada hidupnya si Walid bin Mughirah, sebagaimana kami menguji para pemilik kebun. Yakini bahwa Allah yang mendatangkan sesuatu, Allah yang menghilangkan sesuatu, dan Allah juga yang mendatangkan kembali sesuatu itu. Berharaplah bahwa satu saat dari ujian-ujian yang kita alami ini, Allah akan mendatangkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita dapatkan. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas qudrah dan iradahnya. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di hari Rabu yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada uswah qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam tercurahkan pula bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, kita sampai di surah Al-Qalam ayat ke-16. Tapi kita review dulu agar ceritanya nyambung. Kemarin kita bercerita tentang seorang yang bernama Walid bin Mughirah yang dia itu begitu bencinya kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, "Wala tuti'", wahai Muhammad, kamu tidak perlu mentaati orang yang macam Walid bin Mughirah itu. Sehingga Allah memberikan gelar dengan sebutan Hammaz, tukang mencela, Masya' bin Namim, yang kerjaannya keliling menggibah, memprovokasi, menyebarkan fitnah yang buruk kepada Rasulullah. Manna'il khair, orang yang selalu mencegah orang berbuat baik. Mu'tadin azim, orang yang kebanyakan dosa, melampaui batas. Uttulin, orang yang bertabiat kasar. Ada yang mengatakan uttul itu tukang makan. Ba'da dzalika zanim, dan setelah itu dia zanimun. Zanim, nah ini saya ingin bahas.
Zanim itu begini. Ini menurut ulama tafsir yang disebut ikhbar bil ghaib. Berita Allah kepada seseorang yang orang itu nggak tahu. Ketika Walid bin Mughirah disifati dengan sifat zanim, zanim itu ada yang mengartikan, ulama mengartikan seorang anak yang lahir dari hasil hubungan gelap, zanim. Akhirnya Walid bin Mughirah penasaran gitu. Kenapa sampai dia digelarkan di dalam Al-Quran zanim ketika Rasulullah menyampaikan itu, zanim. Akhirnya dia bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, sebetulnya memang gimana posisi saya ini? Emang benar saya ini anak dari hasil perselingkuhan gitu ya? Zanim. Maka ibunya menjawab, memang betul engkau adalah anak dari hasil perselingkuhan. Ini yang ikhbarul bil ghaib. Yang orang nggak tahu Allah kasih tahu. Namanya ikhbar bil ghaib. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kemarin kita sudah bahas apa yang membuat Walid bin Mughirah itu menjadi sombong? Zamalin wa banin. Karena dia banyak harta. Tokoh dia, tokoh luar biasa. Hartanya banyak, anaknya banyak. Diceritakan bahwa Walid bin Mughirah ini punya 10 anak. Semua anaknya jadi-jadi. Salah satunya adalah Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah gitu ya. Khalid bin Walid seorang anak yang cerdas dia juga. Yang pandai mengatur strategi perperangan. Dulu dalam perang Uhud, Rasulullah itu bisa kalah dengan pasukannya karena strateginya Khalid bin Walid. Ketika Khalid masih dalam keadaan kafirin, musyrikin, yang kemudian akhirnya beliau menjadi sahabat Rasulullah SAW. Jadi Walid bin Mughirah ini sombongnya karena hartanya banyak, anaknya banyak, semuanya jadi, semuanya sukses. Tapi yang banyak terkenal adalah Khalid bin Walid, salah satunya adalah. Nah, ketika dibacakan ayat Allah, dia mengatakan qala asatirul awwalin, itu dongeng belaka. Oke, sekarang kita teruskan. Pada ayatnya ke-16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu liyasrimunnaha musbihin ولا يستثنون فطاف عليها طائفة من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين إن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Sanasimuhu 'alal khurtum. Ini masih bicara Walid bin Mughirah. Kata Allah, kelak dia itu siapa? Walid bin Mughirah. Sanasimuhu, kami kata Allah akan beri tanda. Asal kata dari ismun, kasih nama, kasih tanda. 'Alal khurtum, pada belalainya. Maksudnya apa ini? Kami berikan tanda
buat Walid bin Mughirah di belalainya, di hidungnya. Al-khurtum kalau dinisbatkan kepada manusia itu hidung. Tapi kalau dinisbatkan kepada binatang itu belalai, gajah. Gitu. Nah, ada beda pendapat mufassir mengenai makna khurtum ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kami beri tanda pada belalainya? Pendapat yang pertama, Allah ingin memberikan kesan buruk kepada Walid bin Mughirah. Begini, sesuatu yang buruk biasanya ada pada hidung. Alasannya begini. Kalau laki-laki tukang mainin perempuan apa namanya? Hidungnya belang. Ada hidung belang di sini. Ada orang datang nggak dia? Batang hidungnya aja nggak kelihatan. Ya kan? Nah, khurtum. Khurtum itu kalau dianalogikan pada gajah, karena jarak yang begitu jauh antara mata gajah dengan ujung belalainya. Jadi apa saja diambil. Ada yang mengartikan seperti itu. Tetapi para mufassirin ini sepakat bahwa pengertian khurtum di situ adalah hidung. Kata Allah, nanti kami akan berikan tanda pada hidungnya si Walid bin Mughirah. Ternyata benar. Pada 14 tahun setelah hijrahnya Rasulullah dalam peperangan Badar apa Uhud-nya, Walid bin Mughirah itu terluka sampai hidungnya robek. Padahal bicaranya ketika awal hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. 14 tahun kemudian terbukti bahwa Walid bin Mughirah hidungnya hilang karena sabetan pedang. Ini sepakat para ulama seperti itu, para ulama tafsir. Ini sebagai bentuk balasan yang Allah berikan atas kesombongannya Walid bin Mughirah. Udah, sekarang kita selesai bicara tentang Walid bin Mughirah dengan kesombongan. Ayat berikutnya ini ada kisah nih, cerita yang penuh hikmah dalam cerita ini. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu liyaslimunnaha sesungguhnya kami balawnahum menguji mereka. Siapa? Walid bin Mughirah beserta kelompok-kelompoknya orang-orang musyrikin. Kekayaan yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah, harta yang banyak, anak-anak yang banyak yang sukses, punya kedudukan, banyak punya pengikut. Inna balawnahum, sesungguhnya kami sedang menguji mereka. Itu ujian. Kama balawna, sebagaimana kata Allah kami juga menguji ashabal
al-jannah. Jannah di sini bukan surga ya. Ashab artinya pemilik-pemilik. Al-jannah kebun. Ada jannah, ada junnah, ada jinnah. Okay. Kalau jin itu jin, junnah itu pelindung. Kalau jannah surga. Bisa diartikan juga jannah, jannatin wa uyun, itu diartikan kebun-kebun. Karena di surga nanti banyak kebun, Pak. Ada kampung kebun. Sebagaimana kami menguji para pemilik kebun. Ceritanya begini. Dulu diceritakan, ada yang mengatakan ini cerita seorang tua yang ada di San'a, di Yaman. Di Yaman itu ada seorang tua yang kaya raya, seperti Walid bin Mughirah. Cuma kalau ini bedanya, si tua ini orang yang baik. Kebun kurmanya banyak sekali. Dia membolehkan semua orang-orang, terutama fuqara wal masakin, untuk masuk ke kebunnya, silakan makan sepuasnya. Jadi di betul-betul di kebunnya itu memang dikhususkan buat orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya setelah si bapak tua ini meninggalkan harta yang banyak, juga meninggalkan anak-anak yang banyak seperti Walid bin Mughirah. Idza aqsamu liyasrimunnaha musbihin. Cuma bedanya kan, setelah kebun ini diwarisi sama anak-anaknya, perilaku anaknya ini nggak sama dengan bapaknya. Sama dia seperti Walid bin Mughirah. Mereka pelit. Jadi betul-betul yang dulunya semasa ayahnya ada orang-orang fuqara masakin itu diberikan kesempatan ke situ, udah nggak boleh lagi ketika diurus sama anaknya, udah nggak boleh namanya. Ketika musim panen tiba, cerita singkatnya, idz aqsamu liyasrimunnaha musbihin. Mereka bersumpah bahwa sungguh mereka akan memetik hasil panenannya itu besok pagi. Ini ceritanya hari ini nih, hari Rabu nih. Itu para anak-anaknya tuh karena kebunnya banyak, besok kita semua ke kebun karena udah musim panen nih. Udah siap-siap besoknya mau ke kebun. Wala yastasnun. Tetapi mereka itu tidak mengistisnakan, tidak mengecualikan. Para ulama tafsir mengartikan yastasnun itu tidak mengucapkan insyaallah, tidak ada kecualinya. Jadi penuh dengan keyakinan, ya udah besok kita petik hasil panen kita. Sama sekali dia tidak mengecualikan. Kalau seandainya Allah izinkan, nggak ada ngomong begitu. Sombongnya luar biasa. Dia menganggap dia sudah susah payah, dia tanam dan besok hasil panen dia petik. Dengan penuh yakin, pagi-pagi mereka kumpul untuk memetik panenan itu. Wala yastasnun. Mereka itu tidak mengucapkan kalimat kecuali, kalimat insyaallah.
Ada yang mengartikan wala yastasnun, mereka itu tidak mengecualikan. Artinya begini, tradisi bapaknya ketika musim panen itu sebagiannya banyak dibagi kepada fuqara, tetapi dia mengecualikan itu. Mereka mengecualikan itu. Pokoknya udah sangat pelit luar biasa. Udah ketika itu fatafa alaihi ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Tafa itu asal kata tawaf. Tafa yatufu, memutar-mutar, artinya mengelilingi. Mengelilingi. Apa yang mengelilingi? Menyelimuti. Apa yang menyelimuti mereka? Bencana. Fatafa 'alaiha ta'ifun, lalu kebun itu ditimpa bencana. Min rabbika, dari Tuhanmu wahai Muhammad, wa hum naimun, mereka dalam keadaan tidur. Jadi hari Rabu dia udah kumpul rembuk mau panen, karena barangkali tanahnya hektaran, Pak. Enggak pakai ngomong insya Allah, kalau Allah izinkan, kalau Allah berkehendak. Pokoknya mereka dengan penuh keyakinan dah besok bisa panen. Tiba-tiba malam Kemisnya ketika mereka pada tidur, tafa 'alaiha ta'ifun, itu kebun semuanya kena musibah, kebakar barangkali semuanya. Ada yang menafsirkan terbakar semua, gelap sehingga gelap, terbakar semua. Ada yang menerjemahkan dituai orang, dipetik orang, sehingga habis semua, nggak ada tersisa gitu. Karena saking pelitnya kali dikerjain orang gitu. Ada yang mengartikan begitu, tapi fatafa 'alaihi ta'ifun min rabbika wa hum naimun, mereka sedang dalam keadaan tidur, tiba-tiba kebunnya itu habis semuanya. Fa asbahat kasarim, maka jadilah kebun kurmanya itu seperti kasarim, gelap gulita. Gelap gulita kan artinya hitam semua, Pak. Nah, makanya ada yang mengartikan dibakar atau terbakar. Enggak ketinggalan sedikit pun itu. Panen hektaran itu enggak ada yang tersisa, semuanya kebakar. Fatanadaw musbihin, ketika hari Kemisnya fatanadaw, mereka saling memanggil-manggil, ya kita ke kebun yuk, rame-rame yuk, kita petik. Fatanadaw musbihin, di pagi harinya. Jadi pagi-pagi buta udah pada berangkat dah semua anak-anaknya, cucu-cucunya barangkali semua ke kebun untuk memetik hasil panennya. Ini ayo di pagi-pagi pergilah kalian, ala harsikum, ke kebunmu. Yuk, ayo semua, ayo gitu bahasa itu. Ayo kita pagi-pagi nih, ayo semua kita berangkat dah ke kebun kita. In kuntum shalimin, jika kamu betul-betul pengen memetiknya, ingin menikmati hasil panennya. Ayo, yang mau ikut, ayo semua bareng kita berangkat ke kebun. Ya kagak tahu, padahal buatnya udah nggak ada. Fantalaku wa hum yatakhafatun. Akhirnya mereka itu berangkat, mereka sambil berbisik-bisik. Apa bisikan mereka itu? Alla yadkhulunnaha al-yawma 'alaikum miskin. Enggak boleh satu pun orang miskin yang masuk ke dalam kebun kita. Awas aja kalau ada orang miskin yang masuk. Sebelum berangkat tuh udah pada bisik-bisik dia. Saking ketakutannya hasil panennya itu diminta sama orang miskin. Allah yadkhulannaha, bahwasanya tidak ada boleh yang masuk al-yaum, pada hari ini, alaikum, atas kebunmu, al-miskinun, orang miskin. Jadi pokoknya nggak boleh. Pokoknya kita
kita buat kita aja ini semua, nggak ada bagian buat orang miskin. Itu dulu zaman bapak kita, zaman kita mah beda. Nah, udah tuh. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari. Neng gitu kan. Mulai berangkat ke kebunnya. Ala hardin, untuk menghalangi si miskin. Qadirin, dan mereka merasa mampu. Artinya begini, mereka itu berangkat ke kebun dan mereka merasa mampu untuk menolak kehadiran orang-orang miskin. Merasa bisa, ya udah pokoknya merasa yakin bahwa kali ini orang miskin dapat bagian. Falamma ra'aha qalu inna ladallun. Falamma, dan tatkala ra'auha, mereka itu semua anak-anak yang bapak tua yang kayak tadi ngelihat kebunnya, pas dilihat apa yang mereka katakan? Qalu, mereka berkata inna ladallun. Kita salah kebun kali ya. Sungguh kami orang yang sesat. Diartikan para mufassir, sesat itu merasa salah gitu. Ini bukan kebun kita kayaknya ini. Bingung nih. Loh kok begini? Mana buahnya, nggak ada, salah kali, bukan kebun kita. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita tidak memperoleh apapun, kita diharamkan. Nah kalau begini mah kita bisa petik apa-apa dong. Salah kali, masa nggak ada buahnya? Kemarin masih banyak, minggu kemarin. Kemana ini buahnya? Nah, akhirnya qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah awsatuhum, orang yang paling tengah, atau diartikan bisa orang yang moderat. Pelit kagak, kikir juga kagak. Jadi ada dari sekian banyak saudara-saudaranya itu ada salah seorang yang mendingan dikit, yang lebih bijaksana. Ada yang mengartikan awsatuhum, anak yang tengah gitu. Mungkin anaknya ada 10, yang kelimanya kali gitu. Berkata yang paling bijak dari anak-anaknya itu. Dia ngomong begini, qala alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, alam aqul lakum, kan gua udah bilang buat lu semua, laula tusabbihun, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhan? Kenapa kamu tidak bertasbih? Arti tasbih di sini, kenapa kalian nggak ingat sama Allah? Kalian kenapa jadi kufur? Dulu udah menjadi tradisi orang tua kita. Hasil panen ini memang buat orang-orang miskin sebahagiannya. Kenapa sekarang kita jadi serakah? Saya kan udah ingetin jangan begitu. Sekarang apa yang terjadi? Ayo, kita udah niat dari rumah mau motong, ini mau panen, ternyata satu pun gak ada. Dengan penuh keyakinan kita mau panen, ternyata gak ada panenannya. Nah ceritanya begitu. Ini ada yang paling bijak dari anaknya itu, saya udah bilang jangan begitu jadi orang. Akhirnya dikit kagak banyak kagak. Akhirnya pas dibilang begitu tuh, qalu, mereka berkata semua anak-anaknya itu, subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka berkata, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami ini orang-orang yang zalim.
Sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Ditegur sama Allah. Kita manusia cuma bisa berkehendak, punya niat, punya cita-cita. Tetapi kan semuanya yang menentukan adalah Allah. Kemarin kita sombong betul, kita yakin bahwa kita bisa berbuat sesuatu, ternyata kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi luar biasanya, semua anaknya ini setelah diingetin, diberikan nasihat, sadar semua. Untungnya begitu, nggak kayak di sinetron nggak gitu kan. Tapi saya ingat sinetron itu Indosiar gitu kan, berbuat salah, diingetin kagak ngerti, akhirnya pas udah kejadian baru gitu kan. Nah, dia mengatakan qalu subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun. Lalu berhadapan, fa'aqbala, sebagian dari yang lainnya, jadi adep-adepan begini. Yatalawamun, mereka saling menyalahkan, lusi gitu kan. Jadi semua berantem gitu. Saling tunjuk, saling menyalahkan, gara-gara lu yang ngajarin, kagak boleh bagi sama orang miskin. Lu bagian gitu kan. Ada debat dia tuh, berantem. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami ini melampaui batas. Asa rabbuna yubaddilana khairan minha. Ya Allah, asa, mudah-mudahan, dia berharap Tuhan kami akan menggantikan kebun yang kebakar itu untuk kami sesuatu yang lebih baik. Ya udah, ini jadi pelajaran. Kita emang salah, kita melampaui batas, kita ini sombong. Mudah-mudahan Allah akan menggantikan semua yang sudah hilang ini dengan sesuatu yang lebih baik. Inna ila rabbina raghibun, hanya kepada Tuhan kami berharap. Ini cerita nih. Ini cerita. Jadi memang dalam Al-Quran itu isinya itu ada tauhid, ada wa'id, ancaman, kabar gembira, ada cerita-cerita dalam Al-Quran. Ini cerita. Bisa dipahami ceritanya ya? Nah, sekarang saya ambil kesimpulan dari cerita ini. Pertama begini, kita belajar dari anak-anak yang diberikan warisan yang begitu banyak dari ayahnya, yang melupakan tradisi baik orang tuanya, bahwa memang itulah sifat manusia. Idza masyahu syarru jazua wa idza masyahu khairu manu'a. Sifat manusia begitu. Manusia itu kalau diberikan kekayaan, kebaikan, kesenangan, dia lupa. Itulah manusia. Tapi ketika diberikan cobaan, ujian, ketidakenakan, kesengsaraan, dia itu berkeluh kesah. Itu jeleknya manusia. Apakah semua manusia begitu? Oh enggak, kata Allah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Salat yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim daimun, orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Nah, makanya ketika mereka ini melupakan Allah, sampai pesan salah seorang yang paling bijak dari anak-anaknya itu, dia mengatakan, laula tusabbihun, kenapa kamu tidak bertasbih kepada Allah? Arti tasbih di sini mensucikan Allah di sini. Kamu tidak beribadah kepada Allah. Kalian tidak mensyukuri nikmat Allah. Kalian tidak memuji-muji Allah.
Ini penyebabnya nih. Karena harta yang begitu banyak membuat kita jadi gelap, timbul rasa kikir, pelit. Kenapa kalian tidak bertasbih? Nah itulah. Jadi perintah Allah kepada kita, segala sesuatu walaupun dalam keadaan memuji Allah, kita disuruh bertasbih, mensucikan Allah. Makanya setiap sholat yang kita baca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah dengan segala pujian-pujiannya. Artinya begini, ketika kita memuji-puji Allah, itu pun harus kita mensucikannya. Begini Pak, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang kita sifati. Ini kita sekarang bicara tasbih ya, memuji, tasbih. Enggak boleh ada dalam pikiran kita bahwa Allah itu tidak sempurna. Allah serba kekurangan. Allah tidak tahu apa yang kita niatkan. Allah tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dan gak boleh juga mensifati kesempurnaan Allah dalam pandangan kita. Gak boleh Pak. Saya contohkan begini. Kalau Quraisy menganalogikan begini, ada anak kecil, dia minta permen, kita kasih toples-toplesnya nih. Toplesnya gede. Kata yang punya permen, ambil sebanyak-banyaknya. Akhirnya cuma diraup sama dia 2 tangannya. Kira-kira lebih banyak yang di tangannya atau yang di toples, yang di sisanya? Tentu lebih banyak yang ada di toples itu. Karena memang tangan anak kecil itu sedikit sekali muatnya. Pas ditanya sama anak kecil, cukup nggak? Cukup. Udah banyak loh, banyak kata dia. Banyak kata anak kecil. Begitulah kesempurnaannya Allah, nikmatnya Allah. Apa yang menurut kita banyak, menurut Allah belum seberapa. Maha suci Allah, kita mengukur kebesaran Allah, nikmat Allah dalam ukuran kita. Menurut kita banyak, menurut Allah belum seberapa. Makanya segala sesuatu pun harus kita hindarkan, hilangkan dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah itu punya keterbatasan. Nah, makanya Allah tusbihun, kenapa kamu tidak bertasbih kepada Allah? Kamu tidak mensucikan Allah. Kamu merasa nikmat kamu ini udah punya kamu semuanya punya Allah. Nah itu. Yang kedua, qalu subhana rabbina. Bagi orang-orang mukmin yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, buat kita orang-orang muslim mukmin, bahwa yakini setiap musibah yang terjadi pada diri kita, ini ada kata Rabbina. Rabb itu kan artinya pelindung. Rabb, murabbi, pendidik. Murabbi, Allah itu murabbi. Laulal murabbi lamma araftu rabbi. Rabb, pemelihara, penjaga, pendidik. Mereka mengatakan, qalu subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. Kenapa dia tidak mengatakan qalu subhanallah atau qalu tapi subhana rabbina? Pertama, pembelajaran buat kita. Ketika Allah memberikan kita ujian dan cobaan, jangan berperilaku seperti anak kecil. Saya contohkan, anak kecil ketika dia berbuat salah dihukum sama ibunya.
Bagaimana hukumnya? Misalkan dipukul sama sapu gitu, atau dijewer, dicubit sampai tuh anak nangis. Ketika nangis dia bilang apa? Mama jahat, gitu kan? Mama nggak sayang, gitu kan? Oh, jangan berperilaku seperti itu kita kepada Allah. Ketika Allah menghukum kita, apa yang harus kita katakan? Subhana Rabbina, Maha suci Tuhan kami dengan musibah ini. Kenapa? Karena kata Rabb itu adalah mendidik. Allah sedang didik kita dengan caranya. Lu kemarin beragu sih lo. Lu kemarin pelit. Lu kemarin tuh. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, jangan menyalahkan Allah. Ini satu pembelajaran buat kita orang-orang beriman. Allah ajarin kita. Kenapa sampai terjadi musibah? Barangkali ada sesuatu yang salah. Jadi jangan sampai ketika kita dapat ujian kita nyalahin Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada orang yang diuji sama Allah, ketika ujiannya dalam bentuk yang enggak enak, dikurangin rezekinya, disempit rezekinya, dia bilang rabbi ahanan, Tuhanku menghinaku, Tuhan kejam, Tuhan enggak adil, Tuhan enggak boleh begitu. Wa amma idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi. Ketika diuji sama Allah dengan ujian yang enak, diberikan nikmat, diberikan kemuliaan, diberikan kedudukan, diberikan kejabatan, dia bilang rabbi akraman. Allah emang baik. Allah emang baik. Lempengan dikasih enak, Allah dibilang baik. Lempengan aja gak enak, dibilang Allah jahat. Inilah, gak boleh begitu. Tapi apa yang harus kita bilang? Qalu subhana rabbina, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, bertahun-tahun saya pupuk, saya pelihara, saya rawat ini kebun, harapannya besok bisa dipetik, bisa dijual. Ya pas dilihat habis semua, ludes. Pernah gak kita ngalamin seperti itu? Hampir 3 tahun kredit motor, pas tinggal beberapa bulan diambil orang motornya. Waduh, Masya Allah, kalau Allah mau ambil kan gitu ya. Jadi pembelajaran. Saya juga pernah dulu gitu kehilangan motor. Ya Allah gitu. Nah, ya udahlah pasrah aja ya, Allah bisa beli lagi. Ya, Masya Allah gitu. Inna kunna zalimin. Setiap kita mendapatkan sesuatu yang gak enak, harus kita akui bahwa kita itu berbuat zalim. Barangkali ada dosa. Jadi kata Rasulullah, dosa itulah yang mendatangkan kesialan kepada seseorang. Dosa itulah yang menyempitkan rezeki seseorang. Barangkali, jadi kita introspeksi, diajarin sama mereka ini. Mereka bilang kita zalim kali ya. Jadi Allah hukum kita. Dan yakini bahwa orang beriman itu nggak boleh putus asa dari ujian ini. Pak, halo. Sebelum kita diuji, misalkan harta kita banyak harta kita. Tiba-tiba Allah uji kita semuanya habis. Kira-kira bisa datang lagi nggak tuh harta? Bisa lagi nggak datang lagi nggak? Ada orang kaya tiba-tiba dia ketipu udah habis. Bisa kaya lagi nggak dia? Kata ulama, ketika kau diuji oleh Allah,
dengan ujian, mengambil sesuatu yang kau miliki, yakin bahwa dialah yang dulu memberikan kamu. Dan Tuhanmu yang dulu memberikan kamu sesuatu dengan Tuhan yang kembali memberikan kamu sesuatu adalah Tuhan yang sama, dia juga. Bisa dimengerti kalau ucapan saya? Dia juga Tuhannya. Kenapa dulu bisa, sekarang nggak bisa? Buat orang beriman, kalau dia yakin sesuatu yang hilang, kalau Allah berkehendak pun payakun bisa datang lagi itu. Jadi nggak ada istilah bagi orang-orang beriman itu berputus asa dari rahmat Allah. Luar biasa kan ini ayat ini, cerita ini. Kenapa itu sesuatu terjadi pada diri kita? Karena kita kurang mensucikan Allah dan kita sering zalim. Dan yang terakhir, orang-orang beriman itu ketika diberikan ujian, dia selalu asa Rabbina, berharap terus bahwa Tuhan kami akan menggantikan sesuatu yang hilang itu dengan sesuatu yang lebih berkah. Barangkali kemarin yang Allah kasih kurang berkah itu dapatnya kita. Allah, karena Allah sayang sama kita, ini gak pantas ini sama dia ini dibuang sama Allah, digantikan sama yang lebih berkah gitu. Jadi begitulah cerita ini mengajarkan kepada kita, pertama bahwa bertasbihlah kepada Allah, jangan berkata zalim, syukuri nikmat-nikmat Allah. Kemudian kalaupun Allah memberikan ujian, bahwa ujian itu sebagai pendidikan Allah buat kita. Kemudian yakini bahwa Allah yang mendatangkan sesuatu, Allah yang menghilangkan sesuatu, dan Allah juga yang mendatangkan kembali sesuatu itu. Berharaplah bahwa satu saat dari ujian-ujian yang kita alami ini, Allah akan mendatangkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita dapat. Enak ya cerita ini? Wah, ini luar biasa ini cerita, memotivasi kita. Memotivasi kita terus berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita Khalid bin Mughirah ini, dia tuh sombongnya luar biasa dengan kekayaannya, dengan anak-anaknya yang sukses, dengan banyak pendukungnya, sehingga dia sombong. Dan kesombongannya itu, hartanya itu, anaknya itu sebagai ujian. Seperti ada cerita orang-orang yang diberikan kebun yang banyak, akhirnya dia sombong kepada Allah. Intinya orang sombong ke laut aja deh. Seperti begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak, Bapak sekalian, Ibu yang di belakang. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita. Ya, tambah bersyukur kepada Allah, jangan sombong sama Allah, banyak minta sama Allah. Nasi uduk sudah siap menanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu ila islah mastata'tu, tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.